Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau terhubung bersama Mari di sini, oke? Baik, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk membacakan update energi love life bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Oke, namun sebelum Mari mulai tarik kartu tarotnya, wajib Mari ingatkan di sini bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini, ya. Baik, langsung saja kita mulai. Situasi asmara Capricorn untuk Oktober 2022 adalah jadi di sini ya semakin sulit ini fase hubungannya karena mungkin di situ sudah tidak lagi bergetar rasa cinta di sana. Alih-alih untuk menyatukan hubungan ini, saya rasa ada beberapa yang justru lebih memilih meninggalkan hubungan ini, walaupun itu tidaklah mudah gitu ya. Nah, namun mungkin cuma satu orang yang mau meninggalkan, tetapi yang lain masih ingin berjuang dulu, masih ingin bertahan dulu, masih ingin mengupayakan dulu. Nah, modelnya kayak kita ya. Jadi kalau dalam hubungan ini barangkali komunikasi juga di situ udah susah untuk nyambungnya gitu ya. Apalagi jika berharap ada pertemuan yang manis di sini. Mungkin pertemuan itu lebih banyak diam-diamannya walaupun yang satu mencoba untuk memecahkan keheningan gitu ya. Nah, yang satu yang nampaknya lebih bersemangat untuk menjalin relationship ini, tetapi yang satu bisa ya sudah mulai acuh, sudah mulai abai, sudah mulai cuek di sana. Jadi ini kalau Mari lihat bisa cinta yang selama ini ada, cinta itu mulai memadam gitu. Nah, untuk beberapa yang barangkali masih posisi PDKT di situ, ya jangan-jangan di sini yang dideketin ini tuh tidak punya interest yang sama gitu ya, tidak punya kualitas hati yang sama gitu ya. Jadi ibaratnya cuma satu yang mencintai, yang satunya lagi masih belum mencintai. Nah, kayak gitu ya. Karena kalau misalnya ini hubungan PDKT, ya saya rasa dia belum bisa mencintai itu. Mungkin ini masih dalam fase untuk healing dulu beberapa di sana ya. Mungkin sudah sempat habis segala energi ke hubungan dia yang gagal di masa lalu sehingga mau masuk ke fase hubungan yang baru. Di situ barangkali agak-agak ada lelahnya gitu ya. Nah, jika hubungan ini telah lama, tentu saja saya lihat sudah banyak ya bisa menyaksikan energi satu sama lain dan menemukan kecocokan satu sama lain. Mungkin itu bukan perkara yang gampang gitu ya. Nah, itu menjadi PR yang besar, itu menjadi upaya yang besar di sini. Oke, baik. Untuk baris pertama, niatan Mari menarik energi dari pasangannya Capricorn, tapi dalam kehidupan nyata bisa jadi ini adalah energi dari Capricornnya sendiri, ya. Oke, di situ ada High Priestess, di situ ada energi dari Knight of Cup, di situ ada energi dari Page of Cup tapi posisinya reversal, dan kemudian Five of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari Temperance. Nah, jadi ini nampaknya ya pasangannya Capricorn ini, saya rasa bisa dia seseorang tuh yang tidak yakin ya bahwa dia ini dicintai sama Capricornnya gitu ya. Seseorang ini tuh memang ketika menjalin hubungan sama Capricorn, bisa aja dia menganggap, wah ini hubungannya hubungan yang asik juga sih sesungguhnya, hubungan yang amazing juga gitu. Namun orang ini boleh jadi dia bisa melihat sebuah kehidupan itu ini dengan perspektif yang unik gitu ya, perspektif yang berbeda di sana gitu ya. Nah, jadi di awal-awal bisa seseorang ini tuh yang kayak jatuh cinta banget ini sama Capricornnya. Ini bahkan bisa yang kayak tergila-gila ini ke Capricornnya, atau dia bisa membuat Capricorn ini tergila-gila dan terhanyut oleh rayuannya dia, oleh perbuatan manisnya dia, kata-kata indahnya dia gitu ya. Nah, namun dari dianya sendiri ya, akhirnya makin kesini itu kok yo getaran yang benar-benar ini cinta
ya menunjukkan cinta, menunjukkan rasa, ini kok makin lama makin memudar. Nah, kayak gitu ya. Bisa jadi orang ini tuh ndak sabaran ngelihat Capricorn ini gitu. Atau ada beberapa hal ya yang tanpa sengaja Capricorn tunjukkan kepada seseorang ini, dan bisa kayak yang diam-diam bikin dia itu ngerasa agak-agak gimana gitu ya ke Capricornnya ya. Aduh, tiba-tiba hujan di sini. Nah, kayak gitu ya. Bisa jadi orang ini tuh sebenarnya ya, dia punya perasaan yang sangat-sangat lembut kayak gitu loh ya. Ini seseorang yang kalau mari lihat, bisa dia ini hati-hati sekali ya menjaga hatinya dia. Gitulah. Orang ini tuh sebenarnya ya, kalau udah mencintai itu, dia bisa mencintai dalam banget gitu loh ya. Tetapi dia pun ngeri, dia pun takut di situ. Kalau misalnya ternyata dalam kehidupan nyata gitu ya, dia selalu bisa ada kemungkinan akan tersakiti gitu. Dan orang ini saya lihat tidak sanggup gitu loh ya. Entah dia melemahkan diri dia sendiri atau bagaimana gitu ya. Tetapi dia kayak yang bisa, aku nih nggak sanggup nih kalau misalnya harus mengalami lagi patah hati, atau coret ya kata laginya gitu. Aku takut patah hati oleh Capricorn ini. Nah, di sana gitu ya. Nah, seseorang ini bisa aja bertingkahnya itu ya, lakunya itu ke Capricorn mungkin bisa agak-agak keras orangnya gitu ya. Dan bahkan mungkin dia bisa kayak yang mengintimidasi Capricorn ini gitu. Nah, bisa aja dia kayak omongannya bisa tiba-tiba tuh kasar. Bisa omongannya tuh tiba-tiba tuh yang nyelekit kayak gitu ya. Tapi bisa tiba-tiba aja tuh. Bukan sesungguhnya niatannya dia. Karena lagi-lagi orang ini bisa sebenarnya orang yang sangat sensitif sekali gitu. Mungkin dia merasa bahwa oh, Capricorn ini nyakitin aku. Jadi kayak yang ada reaktifnya dia gitu ya. Tanpa dia mikir panjang, apakah reaksinya ini berlebihan atau bagaimana gitu. Dia udah langsung ngomong aja, ceplos aja dia. Nah, untuk beberapa begitu. Beberapa mungkin hubungan ini itu dapat tantangan ya dari bukan hanya internal, tetapi juga dari eksternal hubungan ini kayak gitu ya. Nah, orang ini dihadapkan untuk berjuang gitu kan. Orang ini dihadapkan untuk bisa menunjukkan keseriusannya dia ke Capricorn. Tapi karena ada gangguan dari luar hubungan ini, jadi dia bisa kayak yang pecah konsentrasi di sana ya. Bisa dia antara satu menghalau orang lain, merusak relationshipnya dia dengan Capricorn kayak gitu ya. Dan juga harus pembuktian cinta kepada Capricorn untuk bisa lebih menerima Capricorn apa adanya. Dan ini bisa bikin seseorang ini kayak stres sendiri kayak gitu ya. Orang ini bisa kayak ngerasa tertekan sendiri sehingga dia meluapkan gitu ya rasa stresnya dia ini ke Capricornnya untuk beberapa di sana, walaupun sesungguhnya dia itu ndak mau seperti itu gitu ya. Nah, energi dari Capricornnya sendiri kalau mari lihat ya, Capricorn ini sudah bisa dipastikan bahwa sangat mencintai pasangannya. Nah, kayak gitu ya. Walaupun pasangannya ini kalau mari lihat tidak terlalu ekspresif gitu ya. Ini orang bisa lebih banyak pasifnya di sini. Tapi walaupun dia banyak pasifnya, saya rasa ya dia tetap yang kayak selalu mengamati hubungan dia dengan Capricorn kayak gitu ya. Ada juga di situ upaya-upayanya dia dengan Capricorn gitu. Tapi ini bisa Capricornnya agak bingung nanti ya ke orang ini. Ini sebenarnya mau berjuang bersama aku atau mau berjuang ninggalin aku kayak gitu. Karena bisa Capricorn ini nanti agak-agak sulit ya membaca tentang seseorang ini. Karena dia tidak terlalu terbuka tadi gitu ya. Dia tidak terlalu mau banyak omong tentang dirinya dia, tentang kondisi hatinya dia, tentang apa yang ada di pikirannya.
saya rasa dia nggak mau begitu terbuka gitu. Kalaupun misalnya ada beberapa di sini ya, pasangan Capricorn ini tuh lebih cenderung nunjukin sikap yang oposit gitu ya. Ketika dia mencintai Capricorn, dia bisa di situ justru menarik diri dari Capricorn gitu. Nah, ketika dia merasa oh ini udah aman nih gitu ya, aku udah bisa nih stabilkan emosiku. Nah, baru dia nanti datang lagi ke Capricorn. Nah, di situ untuk beberapa kaum Capricorn bisa aja agak-agak bingung ya ngadepin seseorang ini. Tetapi yang luar biasanya, saya lihat Capricorn di sini siap menerima kayak gitu. Ya, Capricorn ini kalau mari lihat, apalagi jika pembacaan ini ditujukan ke hubungan rumah tangga, saya rasa Capricorn itu tidak punya pilihan-pilihan lain di luar sana gitu ya. Dan Capricorn itu akan lebih fokus kepada hubungan dia ini gitu loh. Jadi keluarga itu harga mati ya bagi Capricorn gitu loh ya. Nah, dan justru siapakah di sini orang yang dewasa? Saya rasa bisa ini yang dewasa itu Capricornnya gitu. Walaupun usia Capricorn lebih muda dari pasangannya gitu ya. Nah, seseorang ini itu udah ngerti bahwa Capricorn ini udah ngerti bahwa dengan pasangan ini akan banyak tantangannya. Tetapi yang ianya Capricorn di situ tetap mau mencoba gitu ya. Capricorn mau tetap hadir di situ gitu loh. Jadi di saat pasangannya marah, saya rasa Capricorn ini nggak langsung balas marah juga, tetapi dia lebih coba untuk menenangkan hubungan ini. Dia berusaha untuk bikin pasangannya ini nyaman, pasangannya ini damai. Dia berusaha untuk bikin pasangannya ini merasa bahwa dia dengan apa adanya dia itu diterima ya sama Capricornnya. Nah, seperti itu. Karena kalau mari lihat tujuan Capricorn, ya tujuan-tujuan yang baik dalam hubungan ini gitu ya. Misalnya hubungan ini dari pacaran, Capricorn tuh udah punya planning nih, aku mau nikah sama dia gitu loh. Ya, makanya Capricorn itu nggak mau cepet-cepet mundur di sini ya, walaupun dia barangkali ngelihat pasangannya ini agak berubah-ubah ke dia, tapi saya lihat dia ada kemantapan ya dalam hubungan mereka ini gitu ya, dalam hubungan bersama pasangannya ini gitu ya. Untuk beberapa memang Capricorn di sini dalam proses untuk men-trigger pasangannya agar take and give dalam hubungan mereka ini itu ada gitu loh, take and give yang sehat di sini gitu ya. Jadi yang kayak mau mengajak pasangannya, udah deh nggak usah main-main, udah deh kamu nggak usah cemas, nggak usah cari lagi cinta dimanapun gitu ya, cukup dengan aku, ayo bersama dengan aku. Nah, kira-kiranya kayak gitu ini ya energi dari Capricornnya sendiri. Jadi mau nggak mau Capricorn akan belajar untuk menjadi lebih tenang, akan belajar untuk jadi seseorang yang lebih memaafkan pasangannya, yang lebih kayak nunjukin kelembutan di sini gitu ya. Seseorang yang ya bener-bener lah menjadi pasangan di sini gitu ya. Jadi saya lihat mungkin jika Capricorn ini tahu oh pasangannya ini kayaknya banyak pikiran ini, dia akan hadir itu untuk membantu pasangannya itu berdamai dengan pikirannya. Nah, di sana ya. Jadi tidak ada motif-motif lain di sini sebenarnya ya, yang tujuan dan niat Capricorn ngejalin hubungan dengan seseorang ini tak ada motif-motif yang katakanlah di situ hanya untuk kesenangan sendiri, hanya untuk kebahagiaan sendiri. Saya rasa di situ enggak, tapi di sini ada ajakan Capricorn, ayo sama-sama, ayo dengan aku kita bangun hubungan dan kehidupan yang indah di masa depan sana. Nah, modelnya seperti itu. Hanya saja dalam sebuah hubungan ya tentu ini adalah lakon dua orang kayak gitu ya. Jika pasangan Capricorn ini bolak-balik kayak yang menolak Capricorn keluar dari hidupnya gitu, saya rasa bisa aja nanti Capricorn ini akan lebih apalagi ya, akan lebih mikir gitu kan untuk menempuh jalan yang berbeda. Tapi untuk bulan Oktober ini saya rasa Capricorn masih tetap kekeh gitu ya, masih tetap kuat, masih tetap bertahan, masih tetap ingin mengupayakan hubungan mereka ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi hubungan rumah tangga ini jangan sampai hancur. Bahkan jika bisa jika hubungan ini ya
sepanjang mereka bersama, lebih banyak cekcoknya, lebih banyak yang goyangnya hubungan ini, saya rasa Capricorn akan tampil ya. Jadi seseorang tuh yang mengambil peran besar ya untuk keselamatan relationship ini. Nah, katakanlah begitu. Jadi Capricorn tidak menyerah ya, walaupun mungkin ya pasangan ini susah untuk disentuh, tanda kutip ya, tetap dia membuat batasan dirinya dia dengan Capricorn. Tapi saya rasa Capricorn di sini enggak yang patah semangat, enggak yang patah arang di sini, karena letupan cinta ya di hatinya dia itu saja sudah cukup menjadi modal ya untuk bisa bertahan di sini. Saya rasa Capricorn akan coba untuk mempengaruhi hubungan mereka ini gitu ya. Tetapi mempengaruhinya di sini itu bukan kayak yang dengan cara memaksa di sana. Tidak, tetapi dia di sini kayak mengajak secara halus, mengajak secara perlahan-lahan di sana gitu ya, mengajak dengan cara yang manis di sana. Ayo bersama-sama aku kayak gitu loh ya. Ayo kita lihat masa depan itu bersama dengan aku. Nah, modelnya di sana. Jadi kalau Capricorn ini sekarang, mari lihat itu dia nggak yang terlalu banyak mikir di situ ya. Nah, kadang-kadang nih kan kalau kita banyak mikir tuh akhirnya tumbuh kepesimisan di sana gitu kan. Jadi saya rasa Capricorn kayak gini, begitu dia merasa oh kayaknya ini baik nih untuk aku lakukan, katakanlah oh kayaknya kalau aku masak cendol di sini tuh atau aku apalah kayak gitu ya. Nah, nampaknya dia tuh bakalan senang. Ya udah aku bikin aja gitu ya. Jadi dia tuh yang nggak mau mengizinkan ya pikiran-pikiran negatif itu merusak moodnya dia sendiri gitu. Jadi di sini Capricorn saya rasa cukup pintar gitu ya. Capricorn di sini seseorang tuh yang cukup bisa dan mau gitu mengendalikan emosi-emosi dirinya dia gitu ya. Semua orang punya kemarahan, semua orang bisa disergap rasa kepesimisan. Tetapi untuk sekarang ini mari lihat Capricorn bisa melampaui gitu loh ya. Jadi hanya ada keoptimisan di sini setidaknya untuk bulan Oktober gitu. Ada keoptimisan di sini, ada semangat berjuang untuk bersama di sini, mau coba untuk harmonis di sini, mau mengalah di sini gitu ya, mau tetap menunjukkan kasih sayang. Nah, saya rasa itu nanti yang ditunjukkan Capricorn gitu loh ya. Jadi kayak yang berusaha membangun hubungan semakin baik gitu ya. Itu nampaknya semangat dari Capricorn ini sendiri gitu ya. Namun ya tadi dia nggak akan mudah gitu ya. Capricorn ini bisa aja mendapatkan kesusahan-kesusahan tersendiri nih dari pasangannya. Nah gitu. Karena untuk beberapa itu kok lebih seneng ya nunjukin sikap kekanak-kanakannya di depan Libra. Di depan Capricorn. Padahal orang ini seperti Mari katakan ya, orang ini tuh nggak yang sekonyol itu sesungguhnya gitu ya, tidak sekanak-kanak itu sesungguhnya gitu. Karena ada kartu High Priestess di sini. Orang-orang High Priestess ini sebenarnya tuh orang-orang yang tahu, wah ini benar, ini salah, ini keliru, ini yang paling tepat. Sebenarnya sudah tahu di sana. Tetapi ya begitu ya, kadang-kadang dia pun mungkin nggak sadari apa yang dia lakukan di sini gitu ya. Dia yang kayak spontan aja kayak gitu loh ya. Bahkan mungkin dia ada melakukan sesuatu tuh yang bisa dia sesali di situ, atau dia mungkin kayak yang lucu sendiri ya, lihat dirinya dia, iya ya ngapain aku kayak gitu tadi ke Capricorn ya. Nah yang model-model kayak gitu lah. Dia aja mungkin kaget-kaget ya dengan apa yang dia lakukan ke Capricorn ini. Dia nggak nyangka dia bisa lakukan hal itu ke Capricorn. Misalnya kayak yang ngambekan panjang-panjang gitu ya. Misalnya seseorang ini tuh bisa yang diam gitu sampai berjam-jam dari Capricorn, tapi dia bisa sadar di situ, ngapain aku diam ya, ngapain aku diamin Capricorn ya, ngapain aku jauhin Capricorn ya. Nah yang kayak gitu itu ada gitu ya. Nah jadi memang butuhlah di sini Capricorn sikap kesabarannya dia gitu kan. Kadang-kadang ketika orang ini melakukan satu kekeliruan, dia bisa di situ kayak yang freeze. Dia di situ bisa yang kayak bingung. Habis ini apa yang aku harus lakukan ya? Nah gitu. Tadi kan aku bikin salah nih gitu ya. Terus gimana nih caranya biar bikin hubungan ini enak lagi gitu. Nah di sana bisa dia bingung. Nah cuman kalau Mari rasa Capricorn ini ya tadi ya, dengan kedewasaannya dia, saya rasa dia nggak akan nunggu-nunggu seseorang ini untuk memperbaiki keadaan gitu ya.
dia nggak akan nunggu orang ini untuk minta maaf ke dia. Tetapi saya rasa Capricorn ini yang langsung aja datang untuk cairkan suasana, seolah-olah yang tadi itu ya, kejadian ngambekan tadi itu tuh nggak ada gitu loh ya. Nah di sana, karena kalau mau lihat bisa Capricorn di sini tuh udah nggak zamannya lagi bagi dia berdrama kayak gitu ya, udah nggak saatnya lagi dia untuk mensusah-susahkan gitu ya. Dia tahu bahwa tujuannya dia itu atau keinginannya dia itu ingin barengan dengan pasangannya, maka saya rasa dia di sini yang akhirnya mengambil peran kayak gitu ya. Dia di situ tetap berada di koridornya agar keinginannya dia ya untuk tetap berpasangan dengan seseorang ini itu bisa terjadi. Nah, modelnya seperti itu ya. Oke, baik. Ini nampaknya menjadi perjuangan, masih lanjutan perjuangan bagi Capricorn. Walaupun saya rasa Capricorn bisa di sini nggak bilang, aku nggak berjuang kok. Nah, karena ini ya sebuah upaya yang alami bagi Capricorn gitu loh. Ya, jadi dia bilang, ini nggak capek kok, nggak masalah kok. Nah, modelnya kayak gitu ya. Banyak banget orang-orang Capricorn yang nanti tidak merasa beban seperti yang Mari sampaikan di sini, tapi lebih kayak cenderung enggak, aku ikhlas kok Ce, aku bisa kok Ce, ya aku tahu kok Ce siapa pasanganku ini. Nah kayak gitu ya, aku ngerti kok apa yang akan aku hadapi ketika aku dengan dia gitu. Jadi seseorang yang sudah memperhitungkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan ke depan, saya rasa itu adalah orang-orang yang memang sudah siap gitu ya. Jadi akan jarang sekali bisa bilang iya ya, aku muak nih hubungan kayak gini, aku capek nih. Nah, modelnya kayak gitu kan. Baik, jadi iya, ya ini pembuktian cinta ya. Saya rasa ini tulus banget ya Capricorn ke pasangannya ini, tulus banget di situ, nggak yang neko-neko di situ. Itu ya, bahkan mungkin beberapa dari kaum Capricorn ini bisa yang kayak nganggap bahwa pertemuanku dengan dia itu kayak impianku kayak gitu loh ya. Mungkin ada beberapa hal dari pasangannya Capricorn ini yang menjadi ideal, yang itu adalah idealnya Capricorn gitu. Misalnya ya, selama ini Capricorn bilang, aku mau tuh pasanganku modelnya kayak gini, tinggi, putih, bersih, cantik, lucu dan segala macam. Saya rasa Capricorn nemukan itu dari seseorang ini. Makanya untuk beberapa ini kayak nganggep ini adalah jodohku kayak gitu ya. Udah langsung ngerti, udah langsung tahu dari berapa lama setelah pertemuan kayak gitu ya, udah yang kayak ada rasa, wah ini nih mimpiku terwujud nyata gitu. Memang untuk beberapa Mari lihat bisa ya, ternyata hubungan ini tuh karmic relationship memang gitu ya. Untuk beberapa ini bisa modelannya hubungan twin flame di sana gitu ya. Hubungan twin flame di sini, dan ada kemungkinan ya jika seseorang ini tuh bisa menyamakan frekuensinya dia dengan Capricorn, ini hubungannya bakalan hubungan yang panjang gitu ya, bahkan bisa masuk memang ke pernikahan di sana. Tapi ya untuk menyatukan diri ada di satu frekuensi yang sama itu memang butuh upaya di sana gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Capricorn dengan pasangannya untuk bulan Oktober 2022 ini itu dipengaruhi oleh energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius hadir di sana, kemudian hadir energi dari Aquarius, kemudian hadir energi dari Virgo di sini ya, hadir energi dari Leo, kemudian hadir energi dari Gemini di sana ya. Jadi Sagittarius, Leo, Pisces, nah itu yang paling kuat mendominasi pembacaan ini. Bisa aja ini bukan menunjukkan tentang zodiak bersama siapa Capricorn sedang dealing, tetapi ini hanya sekadar menunjukkan energi ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.